Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadang Septianto, mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dengan NIM 41125-802, jurusan Perbaikan dan Perawatan Gedung. Akan menjelaskan tentang cara kerja genset atau generator set. Secara penjelasan, genset adalah alat yang berfungsi menghasilkan listrik dengan mengubah energi dari bahan bakar menjadi energi listrik. Genset terdiri dari dua bagian utama, yaitu mesin penggerak atau engine dan generator atau alternator yang mengalirkan listrik. Berikut penjelasan mengenai cara kerja genset. Tahap yang pertama yaitu pembakaran bahan bakar. Dimulai ketika bahan bakar, dalam hal ini bisa solar, bensin, atau gas, masuk ke dalam ruang bakar mesin. Di dalam mesin terjadi proses pembakaran yang menghasilkan energi panas dan tekanan tinggi. Contohnya pada mesin diesel, udara masuk ke silinder, udara dikompresi sehingga suhunya sangat tinggi, lalu solar disemprotkan ke dalam silinder, solar terbakar secara otomatis karena suhu udara yang tinggi, terjadi pembakaran, sehingga menghasilkan dorongan kuat pada piston. Tahap kedua, piston menggerakkan poros engkol. Tekanan hasil pembakaran mendorong piston bergerak naik turun. Gerakan naik turun ini diteruskan ke poros engkol atau crankshaft, sehingga berubah menjadi gerakan berputar. Energi yang awalnya berupa energi kimia dari bahan bakar kini berubah menjadi energi mekanik berupa perputaran poros. Untuk tahap selanjutnya, tahap 3, poros memutar alternator. Poros engkol mesin dihubungkan langsung dengan alternator sehingga mesin berputar. Rotor pada alternator juga ikut berputar dengan kecepatan tertentu. Alternator sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu rotor, bagian yang berputar dan menghasilkan medan magnet. Yang kedua stator, bagian diam yang berisi kumparan kawat. Selanjutnya tahap 4, terjadinya induksi elektromagnetik. Saat rotor yang bermedan magnet berputar di dalam stator, medan magnet akan memotong kumparan-kumparan stator. Akibatnya terjadi induksi elektromagnetik, yaitu proses terbentuknya arus listrik pada kumparan karena adanya perubahan medan magnet. Prinsip ini ditemukan oleh Michael Faraday. Pada tahap ini, energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, tahap 5, pengaturan tegangan. Listrik yang dihasilkan alternator belum selalu stabil. Oleh karena itu, digunakan AVR atau Automatic Voltage Regulator yang berfungsi menjaga tegangan tetap stabil, mencegah tegangan terlalu tinggi atau rendah, menyesuaikan keluaran listrik dengan kebutuhan beban, sehingga listrik yang dihasilkan genset aman untuk digunakan. Selanjutnya, tahap 6, penyaluran listrik. Setelah tegangan stabil, listrik dialirkan ke panel kontrol atau lalu diteruskan ke peralatan listrik, seperti lampu, kipas angin, komputer, mesin industri, dan peralatan rumah tangga lainnya. Untuk selanjutnya, sistem pendukung genset, yaitu ada sistem bahan bakar, bertugas menyimpan dan menyalurkan bahan bakar ke mesin. Yang kedua, sistem pendingin, menghasilkan panas yang sangat tinggi. Radiator dan cairan pendingin menjaga suhu mesin agar tidak terlalu panas atau overheat, sehingga mengakibatkan mesin diesel bisa jebol. Selanjutnya, sistem pelumasan. Oli melumasi komponen yang bergerak agar gesekan berkurang dan umur mesin lebih panjang. Nomor 4, ada sistem starter. Biasanya menggunakan aki untuk memutar motor starter pada saat genset awal dinyalakan. Yang kelima, terdapat sistem pembuangan. Gas hasil pembakaran dibuang melalui knalpot agar tidak menumpuk dalam mesin. Secara kesimpulan, genset bekerja dengan mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui mesin.
kemudian mengubahnya lagi menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik di alternator. Karena itu, genset dapat digunakan sebagai alternatif sumber listrik cadangan ketika pasokan listrik utama dari PLN terputus. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.